Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa agar pelajaran hari ini dapat kita ikuti dengan lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan keempat ini, mari kita mencoba mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan minggu yang lalu. Pada pertemuan pertama, kita sudah bersama-sama membahas tentang materi penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Bagaimanakah materi kita pada pertemuan pertama? Apakah sudah bisa kalian pahami dengan baik? Bagus, kalian memang anak yang luar biasa. Pada minggu kedua, kita sudah belajar bersama tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Semoga materi kita pada pertemuan kedua bisa kalian pahami dengan baik. Pada pertemuan ketiga, kita sudah bersama-sama belajar tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Bagaimanakah materi pada pertemuan ketiga? Apakah sudah bisa dipahami dengan baik? Bagus, hebat. Kalian memang anak-anak yang hebat. Semoga materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan ketiga bisa kalian pahami dengan baik dan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Baiklah anakku, mari kita mulai pembahasan kita. Pada pertemuan keempat ini kita akan bersama-sama membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Bagaimanakah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum? Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Sistem pemilu yang dilaksanakan di Indonesia merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, yaitu perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi.
Sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 33. Dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut dapat diterima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Sistem sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia harus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Tapi anak-anakku, modernisasi bukan berarti westernisasi. Apa maksudnya? Ya, bagus. Nilai-nilai sosial budaya yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong harus tetap dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Begitu pula nilai-nilai sosial yang berasal dari luar. Contohnya, semangat bekerja keras, disiplin, dan sikap ilmiah. Semua itu dapat diterima asalkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bagaimanakah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan? Ya, bagus. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Contohnya yaitu kegiatan ronda malam atau siskamling secara bergilir di masyarakat. Contoh lagi adanya pecalang di Bali dan sebagainya. Pada saat ini ada organisasi keamanan yang terorganisir secara modern. Contohnya, pertahanan sipil atau Hansip, sistem pengamanan lingkungan, dan sebagainya. Baiklah anak-anakku, demikian materi kita pada pertemuan keempat. Ada pesan yang harus saya sampaikan pada kalian semuanya. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, untuk pertemuan keempat ini ada tugas yang harus
kerjakan, yaitu uji kompetensi bab 1 nomor 1 sampai 10. Silakan perhatikan petunjuk mengerjakan berikut. Pertama, siapkan buku paket kalian. Silakan dibuka halaman 29 sampai 30. Kedua, siapkan buku catatan PPKN kalian beserta alat tulisnya. Kemudian, tuliskan nama dan kelas pada buku catatan PPKN kalian. Sudah anakku, tuliskan pada pojok kanan atas nama dan kelas. Kemudian, silakan tulis soalnya nomor 1 sampai 10. Jika sudah selesai, tulis jawaban kalian di bawahnya. Kalau sudah, silahkan foto pekerjaan kalian atau jawaban kalian nomor 1 sampai nomor 10. Setelah itu, upload foto pekerjaan kalian pada form yang sudah disediakan. Gimana anakku? Bisa dipahami? Bagus. Silakan dikerjakan. Saya tunggu pekerjaan kalian. Anak hebat, anak yang baik. Saya yakin kalian semuanya pasti bisa mengerjakan dengan baik. Anak-anakku, untuk pertemuan keempat ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.